Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Spesial. Bang Diki, kalau dilihat dari aksi tadi terorisme, bom bunuh diri dan lain-lain masih banyak yang terjadi di Indonesia. Kita tahu beberapa kasus sebelumnya begitu ada di MH Tamrin Jakarta yang melakukan aksi bom bunuh diri. Dan kita lihat memang tampilannya kalau sudah diekspos oleh pihak kepolisian begitu, pelaku-pelakunya memakai celana dan baju yang seperti orang biasa saja. Apakah ini memang metode baru mereka begitu para terorisme sehingga bisa mudah masuk ke wilayah masyarakat begitu sehingga tidak identik lagi begitu dengan yang namanya sorban, namanya dengan keagamaan seperti itu. Bisa dijelaskan dulu? Ya, saya kira aksi-aksi penyamaran itu bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan dalam teori militer juga misalnya dalam melakukan infiltrasi ke daerah lawan itu dibenarkan melakukan penyamaran-penyamaran. Bahkan di Timur Tengah misalnya mereka menyamarkan diri dengan menggunakan busana perempuan yang dalam hari-hari biasa seorang laki-laki menggunakan busana perempuan berjilbab tertutup burka seperti itu kan sesuatu yang haram begitu kurang lebih ya, tidak diperkenankan. Tapi perilaku itu dibenarkan ketika untuk melakukan infiltrasi ke daerah lawan. Nah, saya kira inilah yang terjadi ketika Tamrin pada masa itu, beberapa bulan yang lalu. Jadi mereka menggunakan hal-hal yang sebenarnya jauh dari deskripsi tentang terorisme di benak kita semua. Betul. Bayangkan kita bisa melihat orang menodong senjata gitu dengan topi Nike. Kita tahu bahwa topi Nike itu adalah produk kapitalisme Barat begitu. Iya, betul. Sesuatu yang sebenarnya menjadi musuh ideologi mereka, tapi itu mereka gunakan. Dia menggunakan sepatu Keds yang Nike juga, setahu saya, lalu menggunakan celana jeans dengan yang menutupi mata kaki. Begitu, kemudian menggunakan kaos tidak berjenggot dan seterusnya. Itu adalah saya kira bukan teori baru ya, bukan teori baru bahwa dalam beberapa kasus-kasus sebelumnya juga bayangkan misalnya Dr. Azhari ketika dia di Malang, di Batu, dia tinggal beberapa bulan di sana bersama Dr. Azhari beberapa bulan tinggal di sana, itu tidak ada kok yang mendeteksi mereka. Jadi kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat dalam rangka penyamaran itu juga menjadi sesuatu yang bagian dari strategi mereka. Jadi mereka tidak bisa itu tiba-tiba sering aktif terlihat di masjid misalnya menggunakan sorban, berjenggot, lalu bicara kemana-mana soal ideologi mereka. Kita tidak berharap mereka jangan pernah berharap mereka akan lakukan itu. Oke, baik. Kalau dilihat dari kelompok-kelompok yang beredar di Indonesia, sebenarnya berapa sih Bang yang saat ini masih aktif begitu dan masih melakukan aksi radikalisme terhadap masyarakat kita? Kalau yang melakukan aksi radikalisme itu saya kira sangat banyak dan itu terdiri dari berbagai macam lapis gerakan dan pola. Jadi begini, kalau tadi kita sudah bicara soal terorisme dan radikalisme, maka sekarang kita bicara radikalismenya. Nah, radikalisme ini dibagi lagi nanti. Ada menjadi kelompok-kelompok kecil yang itu berbeda-beda. Ada kelompok radikalisme yang bergerak lewat parlemen. Lewat parlemen itu artinya masuk pada sistem pemilihan demokratis yang selama ini disebut togut itu. Mereka masuk di situ, ikut pemilu, kemudian terpilih menjadi anggota legislatif dan seterusnya. Mereka melakukan perjuangan di parlemen. Ada lagi kelompok yang memiliki pola pemahaman radikalisme yang tidak bergerak yang bergerak di jalur non parlemen. Nah, yang bergerak di jalur non parlemen ini juga banyak lagi nanti. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang apa yang mereka sebut dengan dakwah. Kemudian ada lagi yang bergerak di bidang jihad, ada lagi yang bergerak di bidang website. Ini pun dikelola oleh teknologi. Ini pun dikelola oleh orang tertentu begitu. Ada lagi nanti yang bergerak di di perekrutan dan seterusnya. Dan ini semuanya bergerak di masing-masing konsentrasinya masing-masing. Tapi mereka memiliki satu visi yang sama. Visi yang sama. Kalau dalam konteks keindonesiaan, visi besarnya itu apa? Visi besarnya adalah sebagaimana Kartosuwiryo dulu, yaitu memimpikan adanya sebuah
apa namanya negara Islam versi mereka ya, versi mereka begitu. Nah, nanti saya akan menjelaskan kenapa ada versi mereka dan versi orang yang lain begitu. Yaitu versi bagaimana konstitusi itu berubah, tidak lagi Pancasila, tidak lagi demokrasi, tidak lagi Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya, tapi menjadi konstitusi versi negara Islam versi mereka. Ini akan menjadi debatable karena banyak kalangan mayoritas ulama di Indonesia, sebagaimana misalnya sebenarnya pernah diputuskan sekitar tahun 50-an oleh Munas Alim Ulama waktu itu di Banjarmasin kalau nggak salah, yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, menyebut bahwa konsep negara Indonesia dalam pandangan hukum Islam itu adalah negara Islam. Kenapa negara Islam? Karena berdasarkan referensi-referensi para ulama di masa lalu, bahwa apa yang disebut negara Islam itu ketika orang tidak dilarang, umat Islam tidak dilarang melakukan ibadah. Yang pertama, sederhana bukan? Orang melakukan ibadah selama dia tidak dilarang, maka negara itu adalah negara Islam. Yang kedua, azan bisa berkumandang sebebas-bebasnya di negara itu, maka itu adalah negara Islam, dan itu adalah Indonesia. Sehingga mereka berkesimpulan, para alim ulama itu, bahwa Indonesia adalah negara Islam. Tapi ada orang yang lebih mau memformalkan istilah negara Islam itu dalam itu versi mereka yang betul dalam radikalisme itu ya. Dalam radikalisme itu. Nah, itulah yang kemudian orang-orang ini akhirnya melakukan gerakan dengan banyak apa medan perjuangan mereka masing-masing begitu. Nah, ini yang kemudian yang membuat radikalisme itu tambah subur. Apalagi di Indonesia kini tidak ada larangan apapun orang mendirikan sebuah organisasi. Saya mau cerita begini. Semakin mudah saja saat ini ya untuk mendirikan organisasi. Ini sekedar perbandingan misalnya ya. Saya kira pemirsa dan kawan-kawan Mas Fadil juga tahu, misalnya Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah organisasi yang sangat bebas melakukan kampanye negara Islam di Indonesia. Jadi saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang mengkampanyekan khilafah, semisal Hizbut Tahrir Indonesia, itu justru bebas melakukan kampanye itu di negara demokrasi. Tetapi di negara-negara Timur Tengah yang asas konstitusinya adalah asas Islam, mereka justru dibredel. Bahkan seperti Ikhwanul Muslimin misalnya, di Mesir hari ini menjadi organisasi terlarang. Di Saudi Arabia yang konstitusinya jelas-jelas konstitusi Islam, Hizbut Tahrir pun dilarang. Jadi justru di negara yang konstitusinya Islam, mereka itu dilarang untuk berkembang. Mereka itu justru bebas di negara demokrasi. Tapi pertanyaan saya, anehnya, kenapa mereka justru memaki-maki demokrasi, memaki-maki negara Indonesia, negara Pancasila? Padahal mereka itu justru bisa hidup di negara Pancasila. Di negara Timur Tengah yang menganut asas Islam, mereka nggak ada itu, Mas Fadil. Oke. Jadi masih banyak kelompok-kelompok yang bisa dibebaskan begitu ya. Betul. Sedangkan memang kalau di negara lain itu sudah dihapuskan, memang tidak boleh pergerakannya, ditutup lah begitu. Betul. Baik. Betul. Tapi kalau selama ini masih terjadi radikalisme di Indonesia, bisa hidup begitu, bahkan juga aksi terorisme masih terus berlanjut. Kira-kira mereka apa sih yang membuat mereka masih terus melakukan hal seperti ini, sehingga memang susah sekali sepertinya untuk ditumpas begitu oleh pihak kepolisian? Sudah ada Densus 88 begitu. So, kita tahu aksinya bom bunuh diri makin banyak yang terjadi di Indonesia. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sehingga memang menutup nih jaringan-jaringan seperti ini yang masih beredar di Indonesia? Begitu. Pertama begini, soal radikalisme dan terorisme, saya kira sampai kapanpun itu juga akan sangat sulit ya, karena itu menyangkut pikiran orang. Jadi akan sangat sulit untuk ditumpas secara sampai 100% gitu, tidak ada aksi itu. Saya kira itu sangat sulit sekali untuk mengatakan tidak mungkin begitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir itu. Nah, saya kira dari beberapa hal yang bisa kita amati, itu ada beberapa kelemahan negara ini dalam penanganan kasus-kasus atau penanganan isu-isu radikalisme. Pertama, tentang sikap negara yang terkesan melambai, kadang keras, kadang lembek. Nah, itu juga saya kira menjadi faktor mengapa ideologi ini tumbuh subur di Indonesia begitu.
apa namanya di dalam RU terorisme itu sebenarnya kan dalam undang-undang terorisme itu yang tadi saya sampaikan bahwa itu kita hanya berfokus pada apa yang telah terjadi, penindakan setelah aksi. Tapi kita tidak berpikir bagaimana sebelum aksi itu. Nah, itu yang saya kira negara juga perlu konsentrasi di situ. Yang kedua, negara saya kira juga harus sadar diri, dan mudah-mudahan mereka sadar diri bahwa negara tidak bisa mengurusi hal ini secara sendirian, Mas Fadil. Jadi harus melibatkan masyarakat, elemen-elemen masyarakat lain. Saya hakul yakin 1000% bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia itu yang tidak sepaham dengan radikalisme, apalagi terorisme. Nah, inilah yang sebenarnya harus dilibatkan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi ini. Kita banyak kok, kita selama ini hidup di kampung-kampung, di masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang mereka bisa hidup berdampingan dengan orang lain, mereka bisa bisa saling gotong royong, membantu, dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun, dan itu tidak ada masalah sama sekali begitu. Oke, jadi harus ada peran dari masyarakat juga, atau mungkin pemerintah memang jelas-jelas untuk menggandeng masyarakat untuk menangkal aksi terorisme Itu ini, yang saya begitu maksud. ya. Baik, kita tahan dulu Bang, nanti kita juga ingin tahu sebenarnya kalau untuk di Indonesia wilayah mana saja yang memang saat ini sedang didiami mereka begitu, sehingga memang tumbuh subur di wilayah tersebut gitu ya. Kita tahan dulu, dan pemirsa kita akan kembali selepas jeda, tetap di Dialog Spesial.